atau IPS kelas 7 semester 2. Di bab ketiga ini masih tentang aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan, tentang subbab yaitu peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Untuk itu, mari kita pelajari bersama. Jadi, apa saja tujuan pembelajaran kita? Yang pertama, menjelaskan pengertian dari iptek. Yang kedua, menjelaskan peran iptek dalam kegiatan ekonomi. Oke, sebelum kita masuk materi, silahkan anak-anak mencermati gambar-gambar berikut ini. Apa yang bisa kalian dapatkan atau simpulkan dari gambar-gambar berikut? Ya, betul. Di dalam gambar 1 terdapat perkembangan handphone dari masa ke masa yang mengalami perubahan. Yang dulunya handphone dipencet menggunakan jari, sekarang kita bisa menggunakannya dengan hanya disentuh pada layarnya. Lalu terdapat macam-macam dari transportasi yang semakin hari atau dari zaman ke zaman mengalami perubahan. Selanjutnya ada mesin cuci, kulkas, dan oven. Dari gambar-gambar tersebut, tentunya teknologi-teknologi ini muncul karena adanya perkembangan dari kebutuhan kita sendiri sebagai manusia. Jadi zaman dahulu orang tidak perlu membutuhkan handphone atau tidak perlu membutuhkan mobil dan lain sebagainya. Nah, contohnya saja, untuk handphone ini dulu komunikasi hanya bisa melalui tatap muka langsung atau dengan menggunakan surat. Akan tetapi manusia semakin hari atau semakin perkembangan zamannya semakin ingin sekali untuk praktis dalam menggunakan kebutuhan. Sehingga para ilmuwan mengembangkan teknologi-teknologi tersebut untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tadi yang bervariasi dan tentunya mempermudah untuk kesejahteraan bersama. Nah, dari pernyataan-pernyataan tersebut tentunya kita akan membahas tentang apa sih yang dimaksud dengan iptek itu sendiri, lalu bagaimana dampak iptek terhadap perkembangan kegiatan ekonomi. Mari kita bahas yang poin pertama tentang pengertian iptek. Iptek adalah suatu ilmu yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan manusia. Pesatnya perkembangan iptek dapat dilihat dengan semakin bermunculannya teknologi canggih yang dapat membantu aktivitas manusia. Namun, perkembangan iptek juga akan membawa beberapa dampak baik maupun dampak buruk. Mari kita bahas tentang dampak positif dari perkembangan iptek. Yang pertama, dapat terpenuhi kebutuhan manusia, maksudnya bisa mengurangi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Yang kedua, dapat membuat segala sesuatu lebih cepat dan mudah. Misalnya, ketika kalian ingin makan, kalian bisa dapat memesan GoFood melalui aplikasi online. Cukup dari rumah, kalian bisa order via handphone tanpa harus menuju ke rumah makan tersebut. Tentunya, ini merupakan dampak positif perkembangan iptek dengan segala sesuatunya lebih cepat dan mudah. Yang ketiga adalah dapat mempermudah untuk memperluas informasi. Bisa dicontohkan, zaman dahulu seseorang memberikan informasi ke seseorang biasanya dengan surat, lalu dikirimkan ke pos. Pengirimannya pun bisa sampai berhari-hari dan akhirnya terkirim kepada penerima, sehingga informasi yang akan diterima lama. Akan tetapi dengan perkembangan teknologi saat ini, hanya menggunakan aplikasi chat seperti Line atau WhatsApp atau Telegram dan lain-lain, informasi bisa diterima dengan cepat. Yang keempat, menambah wawasan pengetahuan. Saat ini seseorang dapat menggunakan teknologi seperti gadget, laptop, dan lain-lain. Dari teknologi-teknologi tersebut bisa mencari segala informasi yang ingin kita ketahui secara up to date. Contohnya saat ini semisal sedang pandemi, kita bisa tahu dengan cepat bagaimana cara agar terhindar dari COVID-19. Seperti itu. Selanjutnya, ada dampak negatif dari perkembangan iptek. Yang pertama, mempengaruhi pola pikir masyarakat.
Tentunya hal ini tergantung dari cara seseorang mengolah informasi yang didapatkan. Jadi ketika langsung percaya terhadap sesuatu informasi, misal informasi itu bersifat negatif, maka pola pikir kalian akan berubah yang tadinya dari positif akhirnya menjadi negatif karena percaya akan informasi yang didapatkan. Yang kedua, dapat menyebabkan polusi. Jadi semakin banyak masyarakat menggunakan hasil perkembangan iptek ini, misalnya pada kendaraan bermotor, maka pencemaran juga akan semakin bertambah. Ketiga, dapat membuat orang semakin malas. Contohnya, ketika siswa setiap saat hanya memegang HP dengan game selalu dan melupakan kewajibannya sebagai siswa untuk belajar. Yang keempat, dapat menimbulkan kerusakan. Contohnya saja, kerusakan lingkungan alam sebagai akibat dari semakin banyaknya limbah industri yang dibuang oleh perusahaan industri. Bahkan, mungkin bisa jadi suatu saat lahan tersebut dijadikan tempat untuk berdirinya mal. Ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi bagian bagi kehidupan manusia. Sebagai contoh, saat kalian membutuhkan makanan dengan bantuan HP yang bisa langsung diantar ke rumah kita. Perkembangan iptek ini memiliki dampak positif dalam kegiatan ekonomi. Kalian masih ingat kegiatan ekonomi itu terdiri atas kegiatan apa saja? Ya, kegiatan ekonomi terdiri dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang peran perkembangan iptek bagi kegiatan ekonomi antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah produksi. Iptek dapat menunjang kegiatan produksi, terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, dan bahan penolong untuk produksi. Teknologi ini tentunya menggantikan peran manusia dalam bekerja, sehingga hasil dari perkembangan teknologi ini adalah lebih efektif dan efisien, serta waktu pengerjaan produksi pun akan lebih cepat. Yang kedua adalah peran distribusi. Iptek dapat memberikan kemudahan distribusi barang, sehingga barang akan cepat sampai ke konsumen. Karena alat-alat transportasi yang praktis, sehingga barang-barang tadi yang disalurkan semakin cepat. Yang ketiga adalah konsumsi. Iptek dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Contohnya, penjualan secara online semakin memudahkan akses belanja masyarakat. Demikian pembahasan kita kali ini tentang peran iptek dalam kegiatan ekonomi.